warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ara TV, saat ini sedang berlangsungnya seminar nasional yang bertema membangun self protection terhadap intimidasi dan pelecehan sosial di era gadget, tepatnya di ruang teater LP2M UIN Arani Banda Aceh pada Selasa 10 Oktober 2023. Dan bagaimana kegiatannya? Yuk simak liputannya. Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh bekerja sama dengan Dharma Wanita Persatuan UIN Araniri menggelar kegiatan seminar nasional dengan tema Membangun Self Protection terhadap Intimidasi dan Pelecehan Seksual di Era Gadget. Kegiatan yang berlangsung pada hari Selasa 10 Oktober 2023 ini dilaksanakan di Aula Teater LP2M UIN Araniri Banda Aceh. Kegiatan yang menghadirkan narasumber nasional Muhammad Iqbal PhD ini diikuti 85 peserta yang terdiri dari dosen dan mahasiswa UIN Araniri. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DWP UIN Araniri Banda Aceh, Ibu Sofia Tudinsyah, SEAK, Wakil Ketua 1, Ibu Siti Sarah, SPD IMPD, dan ibu-ibu pengurus DW Fakultas yang berada di lingkungan UIN Araniri. Kegiatan berlevel nasional ini juga dibuka oleh Rektor UIN Araniri Banda Aceh yang diwakili oleh Dekan Fakultas Psikologi UIN Araniri, Dr. Muslim Zainuddin MSI. Dalam kata sambutannya, Dr. Muslim Zainuddin atas nama Rektor menyatakan bahwa seminar ini menjadi salah satu yang sangat penting untuk difahami bersama. Penguatan mental dan emosional merupakan aspek penting dalam membangun self-protection terhadap intimidasi dan pelecehan seksual di era digital ini. Oleh karena itu, penting adanya edukasi tentang etika digital. Selain itu, kesadaran akan privasi menjadi hal yang sangat penting dalam membangun self-protection. Kegiatan ini juga dilanjutkan dengan sesi diskusi yang disampaikan oleh 3 pemateri. Materi pertama disampaikan oleh Muhammad Iqbal. Beliau membahas tentang self-protection terhadap pengguna gadget. Pemateri kedua adalah Ummu Jihad Rafika Majid. Beliau membahas isu milenial mental health berkait dengan melindungi diri dari kejahatan dunia digital. Sedangkan pemateri ketiga adalah Dr. Ade Irma dengan tema bijak menggunakan media sosial. Dalam pemaparannya, beliau menyampaikan hal-hal terkait efek negatif yang ditimbulkan dari gadget, media sosial yang mempengaruhi mental health, dan bagaimana kita memfilter media sosial di kehidupan kita. Baik sahabat Arani TV, saat ini saya sedang bersama Ibu Rektor UIN Arani Banda Aceh. Baik Bu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh ya, nama saya Sofia Tudinsyah. Saya Ketua Dharma Wanita Persatuan UIN Araniri Banda Aceh. Bagaimana nih tanggapan Ibu mengenai seminar nasional pada hari ini yang bekerja sama dengan Dharmawati Persatuan Pusat Studi Gender dan Anak? Ya, jadi seminar ini kita buat atas dasar keprihatinan kita atas kondisi yang sudah banyak kasus terjadi di mahasiswa, di masyarakat, dan mungkin di sekitar kita. Makanya kita DWP bekerjasama dengan PGSA membuat acara ini dengan narasumber yang kita anggap berkompeten di bidangnya masing-masing. Baik sahabat Arani TV, saat ini saya sedang bersama salah satu narasumber yaitu Ummu Jihad Rafika Majid. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik, Masya Allah. Bisa diperkenalkan diri dulu? Ya baik, Masya Allah. Terima kasih nih kesempatannya dari TV ya, UIN Araniri TV. Perkenalkan saya Cut Rafika Majid. Saya seorang ibu dan juga aktif untuk mengedukasi terkait dengan kesehatan mental bagi anak remaja, mahasiswa, dan juga kesehatan mental ibu. Ini menurut Ummu nih, bagaimana cara Ummu nih peran dalam mengatasi anak yang sedang mengalami kesehatan mental? Ya, ketika kita bicara kesehatan mental kan berarti di sini bukan hanya memahami tentang sehat mental saja, tapi di dalamnya ada gangguan dari kesehatan mental itu sendiri, yaitu mental illness. Nah, berarti yang tepat adalah bagaimana cara kita mengatasi ketika anak sedang mengalami mental illness atau gangguan mental. Pertama kita asesmen dulu ya, kita lihat dia masuk kategori gangguan mentalnya ke apa gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menerima perasaan anak, hadir, ada bersama dengan anak, kita rangkul, jangan kita justifikasi seolah-olah itu suatu hal yang salah, misalnya dia depresi, atau ketika dia mengungkapkan pada kita ada
keinginan untuk mengakhiri hidup, justru di situ kita merangkul ya, memberikan kasih sayang lebih, dan kemudian kita sampaikan kepada dia, kita berikan motivasi, kita sampaikan apa yang dia butuh. Nah, jadi ada sentuhan secara fisik ya, kita memahami jiwanya, dan kemudian yang paling penting adalah dia itu ngerasa secure, aman dengan kita gitu. Itu bisa menjadi pertolongan pertama pada orang yang mengalami luka jiwa. Nah, gitu. Jadi itu salah satu dari beberapa ikhtiar yang bisa dilakukan. Kemudian tahapannya adalah ketika orang konseling itu menyapa dulu perasaannya, gimana, ada apa yang kamu rasakan, apakah ada luka yang sedang kamu ini kan di jiwa kamu. Kemudian baru setelah pesan tersampaikan, dia bisa menerima apa yang kita sampaikan, baru kemudian kita ikat dia dengan pondasi agama, sentuh dari sisi spiritualnya, sehingga dia ada penguat, ada pondasi gitu. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Baik sahabat Arani TV, saat ini saya sedang bersama salah satu ketua dari PSGA. Bagaimana Bu kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat. Bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bu Nasria, saya Kepala Pusat Studi Gender dan Anak UIN Araniri. Nah, ini kantor kita, dan kebetulan kita baru saja mengadakan acara seminar terkait dengan isu gadget, pemakaian gadget, dan juga erat kaitan dengan kekerasan seksual, dampak daripada gadget tersebut. Kegiatan ini sendiri sebenarnya kegiatan kolaborasi. Terus terang selama ini PSG selalu mensupport lembaga-lembaga yang terkait, ya salah satu Dharma Wanita. Dan mereka sangat tertarik dengan isu ini, dan kita juga sama-sama tertarik dengan isu ini, ya kita saling berkolaborasi dan bersinergi dalam kegiatannya. Baik, bagaimana sih tindakan Ibu, bagaimana tindakan konkret yang PSG lakukan dalam mengatasi pelecehan seksual? Oke, kita sejak tahun 2021 sudah mengeluarkan KR, Keputusan Rektor tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Itu diinisiasi oleh PSGA, dan kita sudah ke Rektor, dan alhamdulillah Rektor sudah menandatanganinya di awal tahun 2021. Dan sekarang ini dalam waktu dekat kita akan launching unit layanan terpadu, ya, yang bisa dikatakan kalau di luar namanya Satgas, ya, Satuan Tugas dari Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Insya Allah nanti di sana hari Jumat ini kita akan launching itu. Kita melantik personil-personilnya, kemudian meluncing lembaganya, plus satu lagi kita nih ada sahabat harmoni, sahabat bisa dikatakan vokal point daripada gender kita, yang kita namakan sekarang Duta Gender. Insya Allah hari Jumat juga kita sama, yang mereka kita bekerja sama dengan mahasiswa itu untuk menjadi di kalangan mahasiswa untuk menyatakan no kekerasan seksual. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih juga. Usai sudah kegiatan kita pada hari ini, saya Syifa Zara dari tim Arani TV melaporkan.